Oke semuanya, kita kembali lagi bersama Gus Apit ya di part 2. Oke Gus Apit, ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat mas. Sehat mas. Gimana? Ojo Gus mas, sorry ya Gus mas. Gus ini lumayan berat itu mas. Gus itu kan termasuk salah satu sebutan lo anak kiai. Loh, bukannya Mas Apit ini anak kiai juga nih? Kiai Mayanto itu panutan saya waktu yang PS itu mas. Waktu yang Kalau bapak maaf saya, Apit, maaf kemarin Pak. kalau bapak saya itu ya cenderung Pak Ustadz atau paling kiai. Kalau kan anak Ustaz panggilannya apa itu? Orang anak mas Ustaz. ngoten malah. Oh, Mas gitu aja ya. Ampun mas Afif jenenge ki wong tua mas. Ada Mas Afif. Mas Afif. Ini nggih mboten ana apa jenengan Mas Afif ya. Enggak apa. Ya, lanjut. Kita di sini mau bahas tentang harta tahta wanita. Ini bisa disebutkan harta tahta wanita itu sebagai ujian, tapi bisa juga disebutkan sebagai anugerah. Iya. Nah, itu kalau sudut pandangnya Mas Apit gimana? Nggih. Untuk harta tahta dan wanita itu memang tiga hal itu tidak bisa lepas dari kehidupan seorang manusia. Jelas itu. Harta Ya. manusia ya gampangane ora sama munafik ya Mas. Kita semua butuh harta. Ya kita semua butuh harta Untuk mencukupi Siapapun butuh segala harta. kebutuhan. Nggih. Bahkan Rasulullah itu memerintahkan para umatnya untuk supaya menjadi orang yang kaya. Gak Nah, ada yang disuruh miskin, gak ada. Iya, nggak ada. Misalnya nanti kalau sudah kaya, itu kekayaannya bisa untuk membantu. Iya Pak. Betul. Betul. Tujuannya sebenarnya untuk itu, bukan memperkaya diri sendiri loh Mas. Tujuannya bisa untuk membantu orang lain. Karena seberapa bagian besarnya, sebagiannya itu milik orang Orang lain. lain. Yang kedua tentang tahta. Tahta atau kedudukan ya. Seseorang pasti juga menginginkan yang namanya kedudukan atau tahta. Karena kedudukan sendiri itu juga bisa mengubah kebaikan. Nasib seseorang itu juga bisa berubah karena jabatan atau tahta. Contohnya ya, misalnya ada seorang ustadz itu bisa memperingatkan keburukan menjadi kebaikan. Kok ngono? Misalnya ya, mengubah bukan mengingatkan, mengubah suatu keburukan menjadi kebaikan karena dia memiliki kedudukan di situ. Oh, saya sebagai ustadz di sini. Ada pengaruhnya Ada gitu. pengaruhnya. Saya bisa mempengaruhi yang tadinya ini cerita ya Mas. Kayak misalnya zaman Wali Songo ya Mas. Wali Songo itu kan mengubah tradisi Indonesia yang dulunya kental akan kepercayaan animisme dan dinamisme. Itu diubah tidak secara langsung Mas, secara Menjadi brutal. ajaran agama. Menjadi ajaran agama. Oh, wong Jawa ki senenge apa to? Wong Jawa ki senenge kumpul-kumpul Mas. Daripada kumpul-kumpul rasan-rasan orang genah, unfaedah. Terus akhirnya beliau itu menciptakan namanya kreasi, ada wayang di sana, tontonan wayang. Terus di situ diselipi yang namanya Pesan-pesan moral. nah, dakwah. Akhirnya dari situ Islam bisa dikenal di tanah Diterima Jawa di masyarakat. khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Jadi kedudukan jabatan itu bisa mempengaruhi juga, bisa mengubah keburukan menjadi suatu kebaikan. Itu kalau sudut pandang saya loh. Terus yang selanjutnya yaitu wanita. Nah ini wanita itu kalau bagi saya pribadi justru ini adalah godaan yang paling besar ya Mas ya. Kalau harta dan tahta masih kadang-kadang masih bisa saya kontrol, tapi kalau wanita itu terkadang kita sulit. Kalau dari sudut pandangnya Mas Afif sendiri gimana? Karena memang harta tahta wanita itu tiga hal yang selalu berhubungan. Yang terakhir wanita. Wanita itu bisa menjadi perhiasan dunia, tetapi juga bisa menjadi racun dunia. Berarti baik buruknya dunia tergantung. Tergantung wanita. Ini bukan mendiskriminasi wanita ya, tapi kita lebih berhati-hati sebagai seorang wanita. Mana sih jalan yang harus kita tempuh? Jangan sampai kita salah langkah. Ketika kita salah langkah, nanti ke depannya kita akan menyesal. Bukan begitu Gus? Terus, itu dengan jawab. Ya ditambahin lah sama terus ada. Mengapa tadi saya katakan wanita bisa menjadi perhiasan dunia?
juga bisa menjadi racun dunia. Kenapa ya? Saya penasaran. Iya, iya. Ketika ada seorang wanita yang soleh, tapi soleh ini Ada nggak? Ada nggak? Ketika ada mas, ada dan tidaknya itu kan juga relatif mas. Kita tidak bisa, kita itu sebagai manusia bisa nih cuma ngira-ngira mas. Pokoknya apa? Tapi tetap yang kembali yang menilai itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang wanita itu bisa menjaga dirinya dari godaan-godaan dunia. Itu dia bisa disebut sebagai perhiasan dunia. Ada 3 hal mas di dunia ini yang bisa memanjakan mata mas. Salah satunya melihat hijau-hijauan daun itu. Oh iya. Daun yang setuju. hijau. Itu memanjakan bisa. dia itu memanjakan mata. Yang kedua melihat gemercik air. Dalam artian saya grojokan loh mas, orang grojokan pakai dewe orang. Grojokan air yang mengalir yang bening itu mas, bukan banjir ya. Itu kan bisa memanjakan mata. Yang ketiga wanita. Yakin mas? Setuju. Wanita. Saya tidak berani membahas ini bisa. Ya, cantik dan tidaknya kembali lagi selera relatif. Pokoknya wanita itu bisa memanjakan. Kok misalnya enek wong lanang golek ini ya mungkin bojone gane ning omah muring-muring ora ngerti Mas. Itu urusan rumah tangga mereka. Iya. Urusan rumah tangga mereka. Iya. Terus kenapa wanita itu bisa menjadi racun dunia Mas? Kenapa? Kok malah jenengan yang tanya itu Pak? Kenapa wanita bisa menjadi racun dunia? Itu tatkala seorang gampang jawabannya Mas. Nek sing apik mau iso njogo, nek sing elek berarti rasa njogone Mas. Diumbar-umbar gitu. Nah, diumbar-umbar tawak-tawak gitu. Berarti Mas, ini ada sangkut pautnya. Ketika seorang lelaki itu berbuat salah atau khilaf, bisa jadi itu karena wanita yang memberikan peluang atau kesempatan ya. Bisa jadi loh ya. Bisa jadi. Soalnya kembali lagi ya, kalau laki-laki itu ya tidak munafik ya Mas. Laki-laki itu ya senangnya wong wedok. Lah mbok ki wong wedok berukut terus ngene nek pikirane dhewe iki wis kotor sih. Ya. Berarti yang selain kita tutupi auratnya, berarti kita juga harus membersihkan diri, membersihkan akhlak kita, juga harus membersihkan pola pikiran kita, itu juga harus dibersihkan. Jadi kembali lagi semua letaknya di iman dan takwa. Sebenarnya seorang manusia itu kan dibekali dengan namanya hati nurani. Itu mengingatkan oh iki apik, oh iki elek, namanya hati nurani. Itu sebenarnya setiap manusia itu sudah dibekali seperti itu. Ya cuma kadang-kadang bujuk rayuan setan itu lebih menggoda, lebih menarik. Akhirnya apalagi ada kesempatan. Iya betul. Terus nanti kalau sudah ada kesempatan terus hilaf dan lain sebagainya. Hilaf mbahmu kan gitu ya Mas. Terus nangis ya. Nyesel. Kadang-kadang seperti itu. Penyesalan datangnya di akhir. Iya. Kalau di awal bukan penyesalan, pembukaan. Oh bukan. Pendaftaran saja. Iya. Benar-benar. Menarik juga ya Mas ya tentang kata wanita. Selama ini Mas Afif sendiri yang paling berat godaannya itu di mana sih? Jujur aja nggak apa-apa. Iya Mas. Kalau soal wanita itu nampaknya tidak Mas. Seperti yang saya. Karena tahu diri ya Mas. Iya, kurang ganteng atau kurang kalau pede. ganteng itu sebenarnya saya di atas rata-rata Mas. Rata-ratanya? Rata. Rata-ratanya orang yang kurang ganteng. Gitu. Iya, karena mungkin ada, saya nggak menyebutnya kesalahan ya. Ini kalau kesalahan ya kayaknya kan orang pas gitu. Saya merasa kalau ada hal-hal yang kurang pas itu ketika orang tua zaman dahulu, orang tua saya lah gitu. Ya. Tapi bukan berarti saya menyalahkan orang tua saya Enggak. Kalau ngomong itu loh Mas, ngomong ya. Ini nanti mungkin bisa menjadi edukasi juga buat orang tua Bisa. Itu jangan sampai kita itu kalau ngomong anak itu bagus dewe ya, ganteng dewe, ayu dewe. Kenapa itu nggak boleh? Nah itu kan kalau bagus dewe itu kan gurnek dewe Mas. Oh, pasannya kan kalah saya. Mas. Oh iya, itu yang membuat itu tadi. Saya tuh merasa bagus ya, merasa saya dewe Mas. Karena pas dewe. Iya Mas dewe. Pas bareng-bareng ya buang uang yang hilang gitu. Lanjut ke kata wanita. Godaan yang paling berat menurut saya kalau
sampai saat ini mas, terus terang saya itu nggak ada yang goda ya mas. Harta yang goda siapa, saya juga nggak digoda dengan harta. Kedudukan ya, saya juga nggak digoda gitu, mas. Wanita sing goda saya juga nggak ada gitu. Bahkan nggak ada yang mau. Sekedar menggoda saya nggak ada yang mau loh mas. Ya Allah. Gitu. Apa lagi mau tergoda? Udah yang mau tergoda. Oh lah. gitu. Tapi kalau ya penilaian saya tadi ya mungkin ya diri saya sendiri yang cukup menggoda itu wanita ya. Untuk masa ini atau saat ini. Tapi insya Allah saya juga tidak akan tergoda. Boleh nggak saya sedikit menyampaikan ya, Ya. Mas Apel? Ya. Saya tahu kenapa sampai tergoda yang paling berat itu di wanita. Karena apa? Ya saya sendiri juga di lingkungan kita itu banyak wanita, bukan banyak harta, bukan banyak tahta yang ditawarkan di depan mata kita. Tapi setiap kita melangkah mau ke pasar, mau berangkat kerja, mau main, selalu ada wanita. Iya betul. Setuju nggak? Setuju sekali. Tambahin dong kalau setuju. Itu saya setuju ya. Karena kebanyakan yang kita lihat setiap hari itu adalah wanita. Wanita Laki-laki itu mengapa tidak bisa fokus mas? Karena desain otaknya itu ada. udah kotor. Iya. Itu tidak bisa disalahkan mas. Kalau mungkin kalau wanita ya mas, kalau mengendarai sepeda motor itu bisa dilujur lurus mas. Tapi kalau laki-laki, ya menoleh kanan dan ke kiri. Iya, matanya bisa dua arah. Iya betul, itu karena desainnya mungkin sudah seperti itu mas. Kalau ini mohon maaf ini bukan berarti kok menjelekkan atau kotor atau gimana enggak mas? Karena desain otak laki-laki itu hampir separuhnya lebih itu adalah tentang ya wanita guys. Wanita. Jadi ya tidak munafik. Godaan paling berat ada di Wanita. Jadi untuk cewek-cewek bahkan yang sudah kategorinya gadis dewasa, kita mesti hati-hati ya sama cowok sama laki-laki. Ya kalau mau dekat silahkan dekat, tapi kita tahu Batasannya. Kita harus tahu batasan diri seperti apa. Kalau kita itu, aku rasa seneng karo anak itu nggak bisa, mas itu nggak bisa memungkiri, memungkiri kodrat seorang laki-laki dan wanita tetap nggak bisa. Namanya rasa cinta tetap ada. Seneng lah. Kita belum mengenal cinta, seneng sih, seneng tertarik. Nah tertarik itu tetap pasti akan ada. Dan wong lanang seneng karo wedok ayu itu umum mas. Kan bisa ya kok doa yang kuwi. itu udah lumrah. Sudah lumrah. Gambaran manusia juga seperti itu mas. Banyak jutaan bahkan miliaran manusia ini kepengennya masuk surga mas. Makanya kita berusaha menjadi baik dan yang terbaik supaya dipilih oleh Allah. Salah satu cara untuk menjadi yang terbaik di antara yang baik atau bahkan menjadi baik dan terbaik itu kita bisa memanfaatkan harta kita dengan sebaik-baiknya. Bersedekahlah walaupun hanya satu biji kurma. Walaupun kita memiliki harta yang sedikit, tapi kalau kita itu bersedekah, kita ikhlas, itu akan dinilai sebagai kebaikan yang baik. Jabatan juga seperti itu mas. Ketika kita diberi jabatan, kita bisa memanfaatkan jabatan itu dengan sebaik-baiknya, itu juga akan menolong kita, menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Wanita juga seperti itu mas. Ketika kita memuliakan seorang wanita, dan wanitanya itu juga baik, wanitanya itu baik, wanita yang solehah, kemudian kita muliakan, dia juga akan bisa membimbing kita ke dalam surga. Terima kasih Gus Afif. Oke, sekian tadi kesimpulan dari Gus Afif. Kita ketemu di episode selanjutnya.